Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Novelia Sidarto, Levina Valencia dengan saya sendiri, Dalbur Syakwil, lalu ada Rafael Effendi, Ignatius Alvin Eksaputra, dan yang terakhir ada Daniel Haryanto. Ingin mempresentasikan mengenai Artificial Intelligence atau AI pada perusahaan Google. Dengan dosen pengampu, Dr. Julisar, sarjana ekonomi, akuntansi, magister manajemen, CA. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Novelia Sidarto. Lalu di sini ada pertama pendahuluan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Dengan kata lain, AI ini tuh merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi AI sendiri ini tuh merupakan sebuah teknologi. Jadi dia tuh perlu data untuk pengetahuan. Juga sebagai kecerdasan dia agar bisa lebih baik lagi. Poin pentingnya ini adalah proses AI ini tuh memerlukan learning, reasoning, dan self-correction untuk memperkaya pengetahuannya. Agar AI ini tuh jadi nggak harus selalu disuruh oleh manusia. Jadi dia bisa melakukan pekerjaan dia sendiri berdasarkan dengan pengalaman saat digunakan oleh manusia. Lalu sistem AI ini itu dilatih untuk melakukan tugas yang ditentukan dengan jelas. Jadi dia itu melakukan tugasnya yang ditentukan oleh manusia, hanya fokus sama satu tugas yang ditentukan oleh manusia. Lalu di sini kita mengambil contoh dari Google Incorrect yang sangat berkembang dan digunakan oleh semua orang pada saat ini untuk melakukan aktivitas searching, web online, aplikasi, dan banyak hal lainnya. Kegiatan menciptakan aplikasi baru dan sistem terbaru yang mempengaruhi perkembangan Google Incorrect harus dilakukan dengan cepat. Oleh karena itu diperlukannya kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI untuk perkembangan dari perusahaannya dan untuk mempercepat proses tersebut. Lalu next, nah dengan masalah tadi yang menciptakan aplikasi baru dan sistem terbaru dengan cepat, sehingga kita memutuskan untuk mengambil Google Incorrect ini sebagai tujuan makalah kami. Dengan rumusan permasalahan yang pertama, bagaimana sih deskripsi dari sistem AI yang diterapkan oleh Google Incorrect ini? Lalu yang kedua itu bagaimana kinerja sistem dan proses AI yang bekerja di dalam Google Incorrect ini dalam melakukan pembaruan dan pemrosesan yang dilakukan. Yang ketiga, apakah saja yang diperlukan Google Incorrect dalam melakukan pembaharuan dengan menggunakan AI? Yang keempat, seberapa besar pengaruh AI dalam Google Incorrect? Yang kelima, apakah setiap aktivitas yang dimiliki Google Incorrect ini ketika menggunakan AI ini tuh berjalan dengan baik atau tidak? Lalu yang keenam, bagaimana cara pengendali Google Incorrect terhadap sistem AI yang mengalami kegagalan? Next. Dari rumusan masalah tersebut, tujuannya apa sih? Tujuannya itu supaya kita tahu bagaimana sistem AI ini bekerja dalam Google Incorrect. Yang kedua itu bagaimana kinerjanya AI ini dalam Google Incorrect ini, apakah dia baik atau kurang baik atau lancar atau tidak. Lalu yang ketiga itu memaparkan setiap aktivitas AI pada Google Incorrect. Yang keempat, memaparkan sistem-sistem yang diperlukan AI dalam Google Incorrect. Yang kelima, mengetahui pengaruh AI dalam Google Incorrect. Next. Lalu setelah itu kita masuk dalam bab 2. Yang pertama itu profil perusahaan Google Incorrect. Next. Jadi Google Incorrect itu adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang bergerak di bidang layanan dan produk internet seperti mesin pencari, lalu komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring.
Perusahaan ini tuh didirikan oleh alumni Stanford University, yaitu Larry Page and Sergey Brin. Jadi didirikannya itu pada September 1998 ketika mereka masih menempuh pendidikan di Universitas Stanford, California. Lalu next, pada Mei 2011, jumlah pengunjung bulanan ke Google melampaui 1 miliar untuk pertama kalinya, meningkatkan 8,4% dari Mei 2010, yaitu 931 juta rupiah. Lalu pada Januari 2013, Google mengumumkan telah memperoleh 50 dolar miliar dalam pendapatan tahunan di tahun 2012. Lalu penawaran umum perdana Google atau IPO terjadi pada tanggal 19 Agustus 2004. Pada saat itu, Larry Page dan Sergey Brin dan Eric Sim setuju untuk bekerja sama di Google selama 20 tahun sampai tahun 2024. Perusahaan ini menawarkan 19.652 saham dengan harga 85 dolar per saham. Saham dijual dalam format lelang online yang unik menggunakan sistem yang dibangun oleh Morgan Stanley dan Credit Suisse sebagai penjamin kesepakatan emisi. Mayoritas saham Google masih dalam kendali perusahaan sehingga banyak karyawan Google menjadi milioner dadakan. Salah satu kompetitor Google, Yahoo, yang memiliki saham 8,4 juta lembar saham Google sebelum IPO terjadi juga mendapat banyak keuntungan. Next. Lalu di sini ada produknya. Google telah membuat layanan dan peralatan untuk lingkungan bisnis dan masyarakat termasuk aplikasi web, jaringan periklanan, dan solusi bagi bisnis. Yang pertama ini ada periklanan, yaitu ada Google AdSense. Itu suatu jasa penawaran iklan kepada pemilik web, di mana iklan tersebut akan dapat ditampilkan pada halaman web yang relevan dengan kata kunci dari iklan tersebut. Lalu ada Google AdWords, yaitu suatu jasa pengiklanan oleh Google di mana iklan yang ditampilkan hanya iklan yang relevan dengan konten dari halaman web. Next, lalu setelah itu ada aplikasi pencarian. Yang pertama ada Google Search. Google Search ini dikenal luas karena layanan pencarian webnya yang mana merupakan sebuah faktor besar dari kesuksesan perusahaan ini. Lalu yang kedua itu ada Google Maps. Layanan untuk melihat peta pada aplikasi mobile dan juga tersedia untuk komputer personal. Lalu yang ketiga ada Google Earth, yaitu layanan dari Google untuk melihat peta bumi, merupakan sebuah program pemetaan interaktif yang disediakan oleh satelit dan fotografi udara yang mencakup keseluruhan planet bumi. Lalu yang keempat ada Google Books, layanan dari Google untuk melihat dan mencari buku. Next. Setelah itu kita masuk dalam komunikasi. Yang pertama itu ada Gmail. Gmail itu pada tahun 2004 Google meluncurkan layanan Gmail berbasis web gratis. Jadi Gmail ini yang biasa sering kita pakai untuk mengirim file dari satu perusahaan ke perusahaan lain atau bisa mengirim file dari teman kita. Lalu yang kedua itu ada Google Drive. Layanan Google Drive ini tuh untuk menyimpan data yang terhubung dengan layanan Google Docs. Jadi dia tuh untuk menyimpan seluruh data-data kita. Lalu ada yang ketiga itu ada Google Docs, yaitu layanan dari Google untuk menyimpan dokumen-dokumen. Lalu yang keempat itu ada Google Chrome. Google Chrome ini atau bisa kita sebut browser yang sering kita pakai untuk searching sesuatu kayak cari tugas kita atau mungkin cari sesuatu. Biasanya kita menggunakan browser atau Google Chrome ini. Lalu ada telepon genggam. Jadi pada tahun 2007 PT Google ini merencanakan peluncuran telepon genggam milik mereka yang kemungkinan besar itu bisa menjadi pesaing perusahaan lainnya. Contohnya kayak bagi iPhone, Apple yang kita tahu. Lalu contoh dari telepon genggam yang dibuat Google ini tuh ada Google Pixel. Next. Lalu ada perangkat lunak. Jadi perangkat lunak ini
sebuah sistem operasi seluler Android kayak serta ada jam pintarnya, ada televisi, ada mobil, dan variasi perangkat pintar yang berkemampuan internet lainnya. Perusahaan ini juga mengembangkan Google Chrome dan Chrome OS yang merupakan sebuah sistem operasi berbasis Chrome, produk perangkat lunak dari Google. Contohnya kayak Android Auto, Android TV, Cache, Android, Chrome, Fuchsia, Wear, dan OS. Lalu di sini ada perangkat keras. Pada Januari 2010, Google merilis Nexus One yang merupakan ponsel Android pertama dengan mereknya sendiri. Google tuh melahirkan sejumlah ponsel dan tablet dengan merek Nexus hingga akhirnya dihentikan pada tahun 2016 dan digantikan dengan tadi Google Pixel tersebut. Lalu pada tahun 2014, Google merilis Google Cardboard, sebuah penampilan cardboard sederhana yang memungkinkan pengguna menempatkan ponsel cerdas mereka di kompartemen khusus untuk melihat media realitas virtual atau VR. Contohnya dari produk-produk perangkat keras lainnya itu meliputi Nest. Nest itu kayak serangkaian speaker pintar, asisten suara yang dapat menjawab pertanyaan, suara dan memutar musik, menemukan informasi dari aplikasi dan mengatur atau mengontrol peralatan-peralatan rumah pintar pihak ketiga. Jadi kayak yang kita lihat sekarang ini banyak, semisal kita kayak oke Google keluarkan musik, nah itu akan disetel sendiri tanpa harus kita buka aplikasi musik dulu untuk nyarinya atau kita harus searching dulu. Jadi kita ngomong aja pun dia bisa tahu dan langsung memutarkan musik tersebut. Lalu ada Daydream View, itu jajaran headset realitas virtual atau VR yang memungkinkan pengguna Android dengan ponsel cerdas yang kompatibel dengan Daydream meletakkan ponsel mereka di handset dan menikmati konten VR. Lalu ada Nest Wi-Fi atau asal Google Wi-Fi, seperangkat router Wi-Fi yang terhubung untuk menyederhanakan dan memperluas jangkauan Wi-Fi rumah mereka. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dalbar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai produk hiburan yang dimiliki Google. Nah, pada produk ini Google memiliki Google Video, yang dimana Google Video itu diluncurkan perusahaan Google pada tahun 2006, yang dimana ini itu tidak hanya membolehkan pengguna untuk mencari dan melihat video secara gratis, tetapi juga membolehkan pengguna dan penyebar media menyebarkan isinya, termasuk acara-acara televisi CBS, pertandingan basket NBA, dan video musik, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada produk lainnya, yaitu yang pertama Google Analytics, yaitu sebuah layanan yang berisikan peralatan bagi para webmaster untuk menganalisis pengguna webnya. Lalu yang kedua ada Google SMS, yaitu layanan Google SMS yang diluncurkan di India dan membolehkan pengguna memperoleh daftar bisnis, jadwal pemutaran film, dan informasi dengan mengirim pesan singkat. Yang ketiga yaitu yang terakhir Google Plus, yaitu jejaring sosial yang dimiliki dan dioperasikan oleh Google. Jaringan ini diluncurkan pada tanggal 28 Juni 2011. Dalam upaya untuk menantang jejaring sosial lainnya, menghubungkan produk Google lainnya seperti Google Drive, Blogger, dan YouTube. Next, kebiasaan dan budaya perusahaan. Google dikenal dengan etos kerjanya yang santai, yang mengingatkan kepada musim.com. Bulan Januari 2007, budaya Google tersebut dipelajari oleh Fortune Magazine dan menempati urutan 1 dari 100 perusahaan terbaik untuk bekerja. Filosofi perusahaan ini didasarkan pada berbagai prinsip, biasa seperti Anda dapat menghasilkan uang tanpa melakukan vandal, Anda dapat bekerja serius tanpa mengenakan seragam, dan bekerja harus menantang dan tantangan itu harus menyenangkan. Sebuah daftar lengkap fundamental perusahaan tersedia di websitenya. Budaya bekerja santai Google dapat dilihat dari logo Google-nya yang bervariasi pada hari-hari penting. Next, selanjutnya saya akan membahas mengenai revolusi industri 4.0. Istilah industri 4.0 lahir dari ide revolusi industri keempat. European Parliamentary Research Service menyampaikan bahwa revolusi industri terjadi 4 kali. Revolusi industri pertama terjadi di Inggris pada tahun 1784, di mana penemuan mesin uap dan mekanisme mulai menggantikan pekerjaan manusia.
Revolusi yang kedua terjadi pada akhir abad ke-19, di mana mesin-mesin produksi yang ditenagai oleh listrik digunakan untuk kegiatan produksi secara massal. Penggunaan teknologi komputer untuk otomasi manufaktur mulai tahun 1700 menjadi tandai revolusi industri ketiga. Dan untuk revolusi industri keempat ini terjadi pada saat ini. Nah, industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Pada era ini, industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data, semua sudah ada di mana-mana, atau mengenalnya dengan istilah Internet of Things. Revolusi industri 4.0 merupakan kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan ilmu fisika, digital, dan biologi, di mana terdapat perubahan cara hidup kerja manusia secara pesat. Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat dan mengalami terobosan, semua disiplin ilmu, diantaranya di bidang artificial intelligence, teknologi nano, bioteknologi, teknologi yang berbasis internet berdampak kepada kehidupan manusia, sehingga memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Next, pada slide ini saya akan membahas mengenai bidang-bidang yang mengalami terobosan. Kemajuan teknologi baru pada industri 4.0. Ini mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologi setelah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri, dan pemerintah. Bidang-bidang yang mengalami terobosan berkat kemajuan teknologi baru diantaranya itu pertama ada robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence robotik. Yang kedua ada bioteknologi. Yang ketiga ada printer 3D. Keempat ada teknologi berbasis internet. 5. Blockchain atau Bitcoin. Dan yang terakhir ada teknologi komputer kuantum. Fenomena pemakaian digital dalam kehidupan manusia di revolusi industri 4.0 semakin meningkat tajam. Fenomena ini dapat ditemui di berbagai keseharian masyarakat seperti teknologi digital komputer, permainan digital, digitalisasi pemakaian mata uang atau e-money, pemakaian media digital atau e-media, hingga berkembang pesatnya film berbasis digital. Kesiapan menghadapi fenomena tersebut sangat diperlukan untuk menyikapi perubahan di masa mendatang. Next, selanjutnya saya akan membahas mengenai Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI merupakan kecerdasan yang ditambahkan pada suatu sistem atau dengan kata lain kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, serta mengelola data tersebut dan menggunakan hasil olahan tersebut untuk suatu tujuan tertentu. Artificial Intelligence atau AI adalah kemampuan mesin untuk melakukan tugas yang biasa membutuhkan pemahaman seperti manusia. AI merupakan aplikasi teknologi canggih di mana mesin menunjukkan fungsi kognitif manusia seperti pembelajaran, analisis, dan pemecahan masalah. Next, Artificial Intelligence atau AI merupakan sebuah simbol munculnya era revolusi industri 4.0 yang diyakini memberi kemudahan kepada penggunanya, baik itu di sektor pemerintahan atau di sektor industri. Dengan bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, seseorang dapat dengan mudah menghubungkan setiap perangkat tanpa harus berada di tempat, atau merumuskan suatu kejadian atau kondisi tertentu dengan bantuan artificial intelligence. Next, definisi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI menurut beberapa pakar. Menurut Skalkov pada tahun 1990 mendefinisikan AI sebagai bidang studi yang menerangkan dan meniru perilaku cerdas dalam bentuk proses komputasi. Yang kedua, menurut Ritz dan Knight pada tahun 1991 mendefinisikan AI adalah pembelajaran tentang cara mengelola komputer melakukan sesuatu yang dapat dilakukan lebih baik dari manusia itu sendiri. Yang ketiga, menurut Luger dan Stopfield pada tahun 1993 mendefinisikan AI sebagai cabang ilmu komputer yang berhubungan dengan otomasi perilaku yang cerdas. Dan yang terakhir, Hack dan Kin pada tahun 1996. AI adalah bidang studi yang berhubungan dengan penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi informasi, sehingga sistem tersebut dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Next, sejarah Artificial Intelligence. Sejarah Artificial Intelligence ini dimulai pada awal abad 20,
yang dimana seorang penemu Spanyol Torres Quevedo membuat sebuah mesin yang dapat mengalahkan raja lawannya dengan sebuah ratu dan raja. Perkembangan secara sistematis kemudian dimulai segera setelah ditemukannya komputer digital. Artikel ilmiah pertama tentang kecerdasan buatan ditulis oleh Alan Turing pada tahun 1950 dan kelompok riset pertama dibentuk tahun 1954 di Carnegie Mellon University oleh Alan Newell dan Herbert Simon. Pada tahun 1956, sekelompok pakar komputer dan peneliti dari ilmu lain dari berbagai kalangan berkumpul di Dartmouth College untuk membahas potensi komputer dalam rangka menirukan atau mensimulasi kepada manusia. Awalnya, kecerdasan buatan hanya ada di universitas dan laboratorium penelitian, tetapi akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an mulai dikembangkan secara maksimal dan hasilnya secara berangsur-angsur mulai dipasarkan. Saat ini, sudah banyak hasil penelitian yang sudah dan sedang proses dikonversikan menjadi produk nyata yang membawa keuntungan bagi pemakainya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya, Daniel. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di slide kali ini mengenai faktor pendorong bagi terlaksananya aplikasi kecerdasan buatan, yaitu antaranya yang pertama, pesatnya perkembangan teknologi perangkat keras. Hampir semua aplikasi kecerdasan buatan memerlukan perangkat keras yang memiliki kecepatan daya tampung yang lebih tinggi, walaupun hanya menjalankan perangkat lunak kecerdasan buatan yang paling sederhana sekalipun. Di samping itu, harga perangkat keras yang dengan kemampuan lebih memiliki harga yang relatif semakin murah. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak kecerdasan buatan dewasa ini, bahasa dan alat pemrograman yang baru, yang lebih canggih sudah banyak dikembangkan dan dipasarkan secara luas, termasuk bahasa khusus untuk kecerdasan buatan. Boleh di next. Lalu yang ketiga, perkembangan khusus komputer pribadi, personal komputer atau PC. Sekarang sudah sangat banyak orang menggunakan komputer mikro, khususnya komputer pribadi, baik di sekolah, perusahaan, atau bahkan di rumah, yang menyebabkan permintaan mereka akan perangkat lunak yang lebih unggul untuk pekerjaan mereka. Lalu yang keempat, turut andilnya para investor dalam mendanai penelitian dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Hal ini mengakibatkan terjadinya semacam tekanan di kalangan masyarakat kecerdasan buatan untuk berlomba-lomba dalam mempercepat gerak dan langkah penelitiannya, dan segera memproduksi kecerdasan buatan dalam waktu yang singkat. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada keuntungan penggunaan artificial intelligence. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, memberikan dampak positif bagi umat manusia. Salah satu perkembangan teknologi yang sampai saat ini terus berkembang yaitu internet. Lalu ada beberapa keuntungan dalam penggunaan artificial intelligence. Yang pertama, optimalisasi pekerjaan. Kecerdasan buatan dapat mengoptimalkan pekerjaan yang berulang-ulang dan memakan waktu banyak menjadi lebih singkat, cepat, dan mudah. Dalam AI, mengenali istilah learning, reasoning, dan self-correction atau pembelajaran, penalaran, dan koreksi diri. Dengan kata lain, AI mewujudkan strategi kerja yang lebih terstruktur dan penggunaan waktu yang lebih singkat dengan hasil yang lebih optimal. Lalu yang kedua ada meminimalisir kesalahan. AI mampu bekerja dengan tingkat keakuratan dan konsistensi yang tinggi. Tentunya hal ini dapat meminimalisir kesalahan yang dilakukan manusia atau human error. AI juga dapat dimanfaatkan untuk mempelajari data dalam jumlah besar sehingga mampu memberikan keputusan terbaik. Oleh sebab itu, AI dapat disimpulkan dapat meminimalisir kerugian. Lalu yang ketiga ada menghemat SDM. AI mampu meminimalisir peran manusia dalam berbagai bidang pekerjaan. Hal ini dikarenakan AI mengambil alih tugas-tugas sehingga berdampak pada reduksi jumlah tenaga kerja. Lalu yang keempat ada andalan di dunia kesehatan. AI dan dunia kesehatan merupakan pasangan yang serasi. Penerapan AI dalam dunia kesehatan dapat meningkatkan kesehatan pasien dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Lewat machine learning,
yang memiliki kemampuan dalam menganalisis dataset dalam jumlah besar dengan menemukan pola-pola penting di dalamnya. Lalu yang kelima, menunjang proses pembelajaran. Salah satu manfaat AI yang paling dirasakan dalam dunia pendidikan yaitu bisa menunjang proses pembelajaran. Contohnya, penerapan mentor virtual atau voice assistant seperti Blackboard, Google Assistant, Siri, Cortana, dan lainnya. Lewat voice assistant, para murid bisa mencari materi, artikel, buku, hanya dengan menyebutkan kata kuncinya saja. Boleh di next. Lalu bagaimana cara kerja AI? Kecerdasan buatan mungkin adalah salah satu teknologi yang paling banyak dibicarakan dan ditulis saat ini. Ilmuwan dan insinyur riset bekerja keras untuk membuat kemajuan di semua cabang AI. Sementara yang lain sibuk mengembangkan aplikasi AI baru yang dapat melakukan pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh manusia. Boleh di next. Lalu karakteristik ideal dari kecerdasan buatan adalah kemampuannya untuk merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Bagian dari kecerdasan buatan adalah pembelajaran mesin yang mengacu pada konsep bahwa program komputer dapat secara otomatis belajar dari dan beradaptasi dengan data baru tanpa dibantu oleh manusia. Teknik pembelajaran mendalam memungkinkan pembelajaran otomatis ini melalui penyerapan sejumlah besar data tidak terstruktur seperti teks, gambar, dan video. Boleh di next. Lalu memahami kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan didasarkan pada prinsip bahwa kecerdasan manusia dapat didefinisikan sedemikian rupa sehingga mesin dapat dengan mudah menirunya dan menjalankan tugas. Dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks. Tujuan kecerdasan buatan termasuk meniru aktivitas kognitif manusia. Seiring kemajuan teknologi, tolak ukur sebelumnya yang mendefinisikan kecerdasan buatan menjadi usang. Misalnya, mesin yang menghitung fungsi dasar atau mengenali teks melalui pengenalan karakter optik tidak lagi dianggap memiliki kecerdasan buatan, karena fungsi ini sekarang dianggap sebagai fungsi bawaan komputer. Boleh di next. Lalu ada jenis-jenis kecerdasan buatan. Yang pertama, artificial neural intelligence. Lalu yang kedua ada artificial general intelligence. Yang ketiga, artificial super intelligence. Yang pertama, artificial neural intelligence ini dikenal sebagai AI lemah pada dasarnya aplikasi saat ini. Lalu yang kedua, artificial general intelligence dikenal sebagai AI kuat. Pada dasarnya aplikasi masa depan yang akan setara dengan kemampuan manusia. Lalu yang ketiga, artificial super intelligence. Pada dasarnya aplikasi masa depan dengan kemampuan yang melampaui kemampuan manusia. Boleh di next. Tahapan pengembangan kecerdasan buatan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap 1, AI yang sempit atau lemah menggambarkan sebagian besar aplikasi AI saat ini yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas sempit yang telah ditentukan sebelumnya yang biasanya menggunakan satu sumber data. Lalu tahap 2, AI umum atau kuat menggambarkan aplikasi yang setara dengan kemampuan manusia termasuk kesadaran diri dan kemampuan untuk memahami, belajar, dan mencari solusi untuk masalah dan untuk terlibat dalam percakapan dan pemrograman diri. Lalu tahap 3, AI kecerdasan super mengacu pada aplikasi yang melebihi kemampuan dasar manusia. Boleh di next. Lalu aplikasi kecerdasan buatan. Aplikasi untuk kecerdasan buatan tidak terbatas. Teknologi ini dapat diterapkan ke berbagai sektor dan industri. AI sedang diuji dan digunakan dalam industri perawatan kesehatan untuk dosis obat dan perawatan yang berbeda pada pasien, dan untuk prosedur bedah di ruang operasi. Contoh lain dari mesin dengan kecerdasan buatan termasuk komputer yang bermain catur dan mobil yang bisa mengemudi sendiri. Kategori kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dapat dibagi menjadi 2 kategori berbeda, lemah dan kuat.
Kecerdasan buatan yang lemah mewujudkan sistem yang dirancang untuk melakukan satu pekerjaan tertentu. Sistem AI yang lemah termasuk video game seperti catur dan asisten pribadi seperti Amazon Alexa dan Apple Siri. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mesin-mesin kecerdasan buatan. Tapi sebelum masuk ke situ, saya akan menyampaikan pertimbangan khusus nih. Sejak awal, kecerdasan buatan ini telah mendapat sorotan daripada ilmuwan dan masyarakat. Nah, salah satu tema umum atau ketakutan kita ya adalah gagasan bahwa mesin ini akan menjadi sangat berkembang sehingga manusia tidak akan mampu mengikuti dan mereka akan lepas landas sendiri atau mereka juga bisa mendesain ulang sendiri dan mereka sendiri itu juga bisa mendesainnya kepada tingkat yang eksponensial. Boleh next. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis mesin kecerdasan buatan. Yang pertama ada reactive mesin. Jenis mesin AI yang paling dasar tidak dapat membentuk ingatan atau memanfaatkan pengalaman dari peristiwa masa lalu untuk lebih memahami bagaimana mereka harus bereaksi terhadap kondisi saat ini. Nah, contoh umum dari mesin reaktif adalah Deep Blue, komputer super yang dikembangkan oleh IBM untuk bermain catur. Nah, Deep Blue ini juga mengalahkan Grandmaster catur Rusia Garry Kasparov pada tahun 1997 dan menjadi komputer pertama yang mengalahkan juara bertahan catur dunia. Nah, mesin reaktif dirancang untuk satu tugas dan tidak dapat mempelajari tugas baru atau bahkan mengembangkan cara untuk melakukan tugas mereka dengan lebih baik. Nah, inti dari pemrograman ini adalah seperangkat aturan yang memandu mereka dalam cara bereaksi terhadap kondisi yang mungkin mereka hadapi. Akibatnya, mesin reaktif akan selalu merespons rangkaian kondisi dengan cara yang sama atau monoton. Nah, selanjutnya ada limited memory machines. Aplikasi AI dalam kategori memori terbatas menggunakan kombinasi aturan terprogram dan memori peristiwa terkini untuk menentukan tindakan yang besar. Kendaraan otonom sering disebut sebagai contoh AI dengan memori terbatas. Nah, identifikasi hal-hal seperti jalur, rambu jalan, dan objek umum lainnya yang dinavigasi oleh pengemudi lalu diprogram ke dalam AI mobil. Nah, tetapi memori ini juga digunakan untuk membantu mobil membuat pilihan yang baik dengan mengingat kita tuh sebagai batas kecepatan yang dilewati beberapa mil ke belakang, lalu seperti posisi kendaraan kita di sekitar mobil, lalu juga jalur apa yang kita telah lalui gitu. Nah, dengan menggunakan kombinasi aturan terprogram dan memori peristiwa baru-baru ini, mobil dapat memproses situasi dan kondisi lebih cepat daripada jika harus menggunakan aturan yang diprogram. Nah, sebelum memasukkan memori terbatas ke dalam kendaraan otonom, dibutuhkan 100 detik bagi mobil untuk memutuskan bagaimana bereaksi terhadap sesuatu di jalan. Nah, jelas dong kalau waktu 100 detik itu pasti terlalu lambat untuk mengemudi yang aman dan efektif. Nah, selanjutnya ada theory of mind machine. Sementara aplikasi AI ini saat ini termasuk dalam salah satu dari dua kategori pertama. Nah, kita belum mengembangkan mesin yang mampu masuk kategori ketiga, yaitu teori pikiran. Tetapi mesin dalam kategori ini mampu mengembangkan representasi dari lingkungannya dan agen atau benda lain di dunia. Nah, maksud representasi ini apa sih? Maksudnya adalah cara kita berpikir atau menggambarkan hal-hal eksternal di dalam pikiran kita. Nah, representasi inilah yang menentukan kemampuan mesin untuk bereaksi dan beradaptasi dengan perubahan rangsangan lingkungan atau informasi. Nah, untuk membuat AI yang lebih memiliki kemampuan kognitif yang sangat manusiawi akan menjadi tantangan dan kompleks. Nah, sebuah theory of mind machine akan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, mengenali emosi, serta memiliki pikiran dan emosi yang mempengaruhi perilaku dan pemahamannya terhadap lingkungannya. Nah, mesin dalam kategori ini akan seperti aplikasi AI umum atau kuat yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada self-awareness mesin. Seperti yang mungkin kita sudah duga, pengembangan mesin dalam kategori terakhir ini masih jauh di masa depan. Mesin self-aware tidak hanya akan mampu membuat representasi dari hal-hal di lingkungan mereka, tetapi juga di diri mereka sendiri.
Nah, pencapaian tingkat AI ini akan membawa mesin sedekat mungkin dengan kecerdasan manusia dan berspekulasi bahwa tidak mungkin mencapai tingkat AI ini. Nah, salah satu tantangan yang dihadapi oleh peneliti adalah sebelum mereka dapat memprogram kesadaran ke dalam mesin, mereka harus terlebih dahulu memahami apa itu pada manusia. Anggapannya sebagai batu loncatan menuju tujuan itu. Nah, jadi para peneliti itu saat ini sedang mempelajari memori, pembelajaran, dan bagaimana orang menggunakan pengalaman untuk menentukan perilaku saat ini. Lalu memahami proses ini pada manusia akan membantu pengembangan aplikasi di masa depan. Jadi next, selanjutnya ada 6 cabang kecerdasan buatan. Ada 6, tapi saya akan membahasnya yang inti-inti saja. Yang pertama ada pembelajaran mesin atau mesin yang bisa belajar. Yang kedua ada pembelajaran mendalam atau mesin pembelajaran canggih yang menggunakan jaringan saraf. Yang ketiga ada pemrosesan bahasa alami atau NLP, atau yang bisa disebut juga mesin yang dapat berkomunikasi seperti manusia. Lalu yang keempat ada sistem pakar, yaitu mesin yang memecahkan masalah kompleks, fuzzy logic maksudnya, mesin yang mereplikasi kemampuan penalaran logika fuzzy manusia. Lalu yang terakhir ada robotika, yaitu robot yang menggunakan AI untuk belajar, memecahkan masalah, dan berkomunikasi. Oke, baik, di next. Nah, selanjutnya ada machine learning. Saya akan membahas yaitu machine learning ini aplikasi yang menggunakan algoritma statistik untuk menemukan pola dalam kumpulan data besar atau big data. Data ini dapat mencakup semua jenis informasi digital termasuk angka, gambar, suara, kata-kata, dan sebagainya. Nah, pemrogram juga harus menggunakan kumpulan data ini untuk melatih aplikasi mereka untuk melakukan perilaku yang diinginkan. Nah, kita ambil contoh sederhana, katakanlah kita ingin melatih mesin kita untuk mengenali gambar ikan mas. Jadi kita, maksudnya tuh ikan mas aja, bukan kayak apa paus, hiu, ikan gupi, poliwok, kepiting, atau salmon, atau makhluk air lainnya lah gitu. Nah, jadi hanya ikan mas. Pertama-tama kita akan mengompilasi kumpulan data terstruktur yang berisi ratusan gambar. Nah, gambar itu juga akan kita kita kaitkan gitu dengan variabel yang menunjukkan apakah gambar tersebut adalah ikan mas atau sesuatu lain gitu, maksudnya bukan ikan mas. Nah, kita akan mulai dengan memberi makan AI ini nih dengan mengidentifikasikan ikan mas ini dari kumpulan data sehingga dapat mempelajari perbedaan antara gambar ikan mas dan gambar bukan ikan mas. Nah, setelah kita melatih AI pengidentifikasi ikan mas, kita kemudian akan menggunakan sisa data kita untuk melihat seberapa baik ia melakukan tugasnya dengan menunjukkan gambar baru dan mengukur seberapa sering dengan benar mengidentifikasi gambar sebagai ikan mas atau bukan ikan mas. Nah, setelah aplikasi baru kita mencapai tingkat identifikasi targetnya, katakanlah 99,8%, kita dapat menyebutnya berhasil dan mulai memasarkannya ke semua bisnis yang perlu mengidentifikasi gambar ikan mas. Nah, sementara banyak aplikasi bermanfaat yaitu variasi dari tugas sederhana ini, yaitu aplikasi machine learning dapat melakukan hal-hal yang jauh lebih kompleks. Misalnya, menggunakan pembelajaran mesin untuk menyempurnakan dan meningkatkan rekomendasi yang mereka buat dari waktu ke waktu. Seperti contohnya tuh paling relate gitu ya, Google gitu. Kita juga menggunakan machine learning ini untuk meningkatkan akurasi dan konteks hasil mesin pencari. Machine learning mungkin merupakan salah satu teknologi AI yang lebih populer digunakan oleh bisnis saat ini, apalagi di kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya deep learning, yaitu semua aplikasi pembelajaran. Di next dulu. Nah, ini sebelumnya ada pendekatannya nih untuk machine learning, yaitu pembelajaran yang diawasi, pembelajaran tanpa pengawasan, dan pembelajaran penguatan. Oke, next. Lalu ada dampak machine learning di masyarakat. Salah satu dampak positif dari machine learning adalah menjadi peluang bagi para wirausahawan dan praktisi teknologi untuk terus berkarya dalam mengembangkan teknologi machine learning. Nah, terbantunya aktivitas yang harus dilakukan manusia pun menjadi salah satu dampak positif bagi machine learning. Sebagai contoh adalah adanya fitur pengecekan ejaan untuk tiap bahasa pada Microsoft Word. Lalu pengecekan secara manual akan memakan waktu berhari-hari dan melibatkan banyak tenaga untuk mendapatkan penulisan yang sempurna.
Tapi dengan bantuan fitur pengecekan ejaan tersebut secara real time, kita bisa melihat kesalahan yang terjadi pada saat pengetikan. Oke, baik, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke deep learning. Deep learning merupakan subbidang mesin learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Nah, struktur otak manusia itu dinamakan artificial neural networks atau disingkat juga bisa disingkat dengan ANN. Nah, semua aplikasi pembelajaran mesin ini menggunakan algoritma untuk belajar dari data. Tetapi aplikasi pembelajaran ini mendalam menggunakan jenis algoritma yang khusus. Nah, aplikasi deep learning ini diyakini dapat memperkirakan proses pembelajaran manusia dan mampu menghadapi tantangan pembelajaran yang jauh lebih kompleks dan canggih. Jaringan saraf atau deep learning ini adalah fitur penting dari AI pembelajaran mendalam yang membedakannya dari jenis pembelajaran mesin lainnya. Seperti aplikasi pembelajaran mesin lainnya, aplikasi pembelajaran mendalam dapat dilatih menggunakan yang metode yang diawasi, tidak diawasi, dan penguatan. Nah, berikut ada beberapa manfaat penerapannya, yaitu dapat memproses unstructured data seperti teks dan gambar, dapat mengotomatisasi proses ekstraksi fitur tanpa memerlukan proses pelabelan secara manual, lalu memberikan hasil akhir yang berkualitas, lalu dapat mengurangi biaya operasional, dan dapat melakukan manipulasi data dengan lebih efektif. Oke, baik, next. Nah, selanjutnya ada Natural Language Processing atau NLP. NLP merupakan subbidang Artificial Intelligence untuk menganalisis, memodelkan, dan memahami bahasa manusia. Itu teknik NLP ini juga digunakan di setiap aplikasi cerdas yang melibatkan bahasa alami. Nah, NLP ini juga merupakan komponen penting dalam berbagai aplikasi perangkat lunak yang kita gunakan dalam sehari-hari. Contoh penerapannya itu dari deep learning. Tapi dari deep learning ini dialokasikan ke NLP. Antara lain tuh kayak Google Translate gitu ya, atau digital assistant, mesin pencari atau kayak Google Search gitu. Lalu ada layanan customer service dan chatbot. Oke, baik, next. Jadi kita masuk ke dalam aplikasi AI dalam bisnis dan masyarakat, yaitu gimana sih adopsi aplikasi bisnis ini dalam AI. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertiannya otomasi kerja ini, yaitu ini penting di dalam adopsi aplikasi bisnis AI, yaitu otomasi kerja adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggantian pekerjaan manusia dengan mesin atau teknologi komputer. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana bisnis menggunakan atau berencana menggunakan teknologi AI. Menurut laporan perusahaan konsultan Gartner, 48% perusahaan global diperkirakan akan mengimplementasikan aplikasi AI sebelum akhir tahun 2020. Namun, masih ada kekhawatiran bahwa eksklusif bisnis tidak sepenuhnya menghargai potensi AI untuk berkontribusi pada kinerja perusahaan mereka. Misalnya, tampaknya ada penerimaan luas atau atas kemampuan AI untuk membantu bisnis dengan otomatisasi kerja yang saya bahas sebelumnya. Namun para eksekutif tampaknya kurang menyadari cara AI dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan interaksi manusia. Nah, AI dapat membantu pekerja manusia mengidentifikasi poin dalam interaksi pelanggan perusahaan yang penting atau menambah nilai. Nah, dengan klasifikasi dan keterampilan prediktif yang ditingkatkan, AI dapat mengungkapkan titik-titik kritis ini dengan menganalisis volume data yang besar dan dapat melakukannya dengan kecepatan dan volume yang lebih tinggi daripada manusia. Nah, AI dapat digunakan untuk hal-hal seperti mengidentifikasi malfungsi sensor yang dapat menyebabkan penghentian seluruh lini produksi atau menggunakan kemampuan prediktif AI untuk memperkirakan tingkat penjualan dan inventaris atau bahkan faktor risiko yang terkait dengan kemampuan pelanggan untuk membayar berdasarkan riwayat kredit dan pembayaran sebelumnya atau catatan. Jadi AI ini hanya digunakan untuk mengotomatisasi pekerjaan untuk menunjukkan pemanfaatan yang luar biasa dari teknologi yang kuat ini. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang kematangan AI dalam organisasi. Nah, jadi dalam model ini mengkategorikan berbagai tingkat kesiapan organisasi untuk adopsi AI. Penggunaan model kematangan AI itu sangat dapat membantu organisasi dalam menentukan kesiapan mereka untuk penerapan teknologi AI dan menetapkan tujuan realistis untuk bergerak maju dengan cara yang masuk akal dan sistematis. Nah, kita lihat di dalam figur 11.4. Terdapat 5 tahapan dalam AI Maturity Model. Yang tahap pertama yaitu ada kesadaran. Pada tahap ini, AI adalah topik yang sedang dibahas di seluruh organisasi, tetapi tidak secara strategis atau sistematis. Tidak ada proyek atau proyek percontohan yang sedang berjalan, karena para eksekutif memiliki pengalaman yang terbatas dengan AI. Ada risiko bahwa potensi aplikasi AI dapat dibesar-besarkan. Nah, di tahap yang kedua ada aktif. Pada tahap ini, perusahaan memulai eksplorasi adopsi AI yang lebih sistematis melalui pengembangan use case, proof of concept, dan pilot project. Pengetahuan tentang AI mulai meningkat di dalam perusahaan. Nah, yang di ketiga ada operasional. Perusahaan telah mencapai tahap ini ketika setidaknya satu proyek AI telah beralih ke produksi. Maka dan teknologi AI dapat diakses oleh organisasi, sementara para pemimpin dan anggaran telah ditugaskan untuk memandu dan menyediakan sumber daya untuk proyek AI. Selanjutnya di tahap keempat ada sistematis. Pengadopsian AI lazim di seluruh proses digital di seluruh perusahaan dan operasi rantai pasokan, sementara organisasi mengevaluasi opsi untuk memanfaatkan model bisnis baru yang berpotensi mengganggu berdasarkan teknologi AI. Dan yang terakhir di tahap 5 ada transformasional. Nah, pada tahap ini organisasi telah mengalami transformasi digital dan menggunakan AI dalam proses bisnisnya. Nah, saat ini sebagian besar perusahaan diyakini berada dalam tahap kesadaran model kematangan dan hanya segelintir yang telah mencapai tahap transformasionalnya. Di bagian selanjutnya kita akan mengeksplorasi bagaimana perusahaan menggunakan AI. Next. Nah, selanjutnya ada penggunaan AI saat ini dalam bisnis dan masyarakat. Sementara kebanyakan orang akan dengan tepat menggambarkan AI sebagai teknologi yang muncul. Kadang-kadang sepertinya sudah ada contoh yang tak ada habisnya tentang cara teknologi AI digunakan oleh bisnis, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pemerintah. Dalam beberapa kasus, aplikasi AI telah mengubah cara bisnis dan organisasi lain beroperasi. Nah, misalnya, organisasi saat ini menggunakan teknologi untuk mengelola proses mengubah input menjadi output untuk menghasilkan pendapatan. Dalam melakukan ini, sejumlah besar data dibuat dan data yang dihasilkan oleh proses bisnis memiliki nilai. Secara khusus, ini dapat digunakan oleh manajer untuk memahami apa yang terjadi di seluruh proses bisnis dan mereka kemudian dapat menggunakan pemahaman itu untuk memandu keputusan mereka tentang perubahan untuk meningkatkan proses. Ini biasanya menghasilkan kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Faktanya nih, sebagian besar bisnis telah mengetahui bahwa mengumpulkan data tentang semua aspek proses bisnis mereka dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan mereka, bahkan lebih dan mengarah pada wawasan tambahan yang akan membantu mereka lebih meningkatkan proses. Jadi alih-alih hanya menyimpan data dalam bentuk laporan mutasi bank, kwitansi penjualan, dan jenis data lain yang dihasilkan tanpa banyak usaha. Perusahaan mulai aktif mengumpulkan data terkait bagian dari proses bisnis yang tidak menghasilkan data secara inheren. Karena kita sekarang hidup di zaman digital nih, tentunya banyak proses bisnis kita yang terjadi di internet atau di jaringan telekomunikasi. Nah, perusahaan telah mengembangkan cara untuk mengumpulkan dan menyimpan semua data digital yang dihasilkan oleh aktivitas dan transaksi penjualan yang terjadi di jaringan ini. Volume besar data yang sekarang dikumpulkan di internet dan jaringan telekomunikasi disebut sebagai data besar dan diperkenalkan dengan konsep AI. Dua aspek penting AI yang berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas organisasi adalah penggunaan AI dalam analisis prediktif, analisis sentimen, dan sistem manajemen konten. Next. Baik, selanjutnya analisis prediktif. Nah, analisis prediktif itu digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi pola dalam data.
Penggunaannya dalam sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM atau data transaksi pelanggan memungkinkan untuk memprediksi kemungkinan aktivitas pelanggan seperti melakukan investasi, menyewakan mobil baru, atau mengambil pinjaman untuk membayar kuliah anak. Bank dan perusahaan jasa keuangan lainnya dapat menggunakan aplikasi ini untuk memprediksi nilai seumur hidup pelanggan dan menyesuaikan layanan dan biaya mereka. Banyak dari aplikasi analitik prediktif ini digerakkan oleh AI untuk membantu perusahaan mengidentifikasi potensi masalah layanan pelanggan dengan menyaring formulir umpan balik pelanggan, email, pesan, dan bahkan aktivitas media sosial. Nah, berikut ada beberapa contoh menarik tentang bagaimana aplikasi analitik prediktif berbasis AI digunakan atau sangat dekat dengan penerapan oleh organisasi, meliputi yang pertama, bank dan perusahaan jasa keuangan lainnya dapat menggunakan aplikasi ini untuk memprediksi nilai seumur hidup pelanggan dan menyesuaikan layanan dan biaya mereka. Nah, yang kedua ada perusahaan kartu kredit menggunakan analitik prediktif untuk mendeteksi penipuan dan memprediksi risiko yang terkait dengan peminjaman uang kepada pelanggan menggunakan data keuangan pelanggan, riwayat pembayaran, dan data media sosial. Yang ketiga ada perusahaan B2B besar dapat menggunakan strategi serupa untuk mengevaluasi kelayakan kredit pelanggan mereka, menggunakan analitik prediktif untuk menilai kemungkinan bahwa pelanggan bisnis mungkin tidak membayar tagihan mereka tepat waktu dan mengambil tindakan yang tepat saat memutuskan berapa banyak kredit yang akan diberikan ke resiko tinggi akun. Dan yang terakhir ada pengencer, terutama pengencer e-niaga, menggunakan analitik prediktif bertenaga AI untuk mengidentifikasi kapan saatnya mengiklankan produk tertentu kepada pelanggan, mengetahui mana yang hampir membuat keputusan pembelian. Next. Selanjutnya ada analisis sentimen. Nah, analisis sentimen itu apa sih? Nah, analisis sentimen adalah pendekatan yang banyak digunakan untuk memahami sikap dan emosi konsumen di era media sosial. Analisis ini memberikan wawasan berharga tentang keyakinan dan perasaan konsumen terkait dengan topik yang disebutkan dalam percakapan konsumen. Analisis sentimen pada dasarnya memberi perusahaan cara untuk mendengarkan percakapan tentang pengalaman konsumen yang sebelumnya tidak tersedia. Ini juga memberikan wawasan yang kuat tentang peran komunikasi dari mulut ke mulut dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, metodologi yang berbeda disebut dengan analisis jaringan sosial dapat memperkirakan hubungan mana yang paling mungkin mempengaruhi keputusan pembelian dan pemilihan merek yang terkait dengan kategori produk. Misalnya, produsen produk konsumen mungkin dapat memperoleh manfaat dari pemahaman orang tua mana yang paling mungkin mempengaruhi preferensi merek untuk produk mereka. Hal ini akan berdampak pada strategi pemasaran dan pesan yang digunakan perusahaan dalam komunikasi mereka untuk mengambil keuntungan dari influencer sosial. Next. Nah, selanjutnya ada sistem manajemen konten. Dengan penggunaan media sosial dan strategi pemasaran bisnis yang didasarkan pada publikasi reguler konten yang terkait dengan minat dan kebutuhan pelanggan, perusahaan telah meningkatkan investasi dalam alat dan personel yang bertanggung jawab untuk mengelola koleksi besar media digital dalam berbagai format. Sistem manajemen konten adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur koleksi konten digital dalam berbagai format. Banyak koleksi konten asli atau yang dikuras dapat menjadi aset berharga di lingkungan bisnis pada saat ini. Namun bahkan, CMS modern membutuhkan banyak waktu dan tenaga manusia. Fitur inti dari CMS termasuk pengindeksan, pencarian, dan pengambilan format manajemen, kontrol revisi, dan manajemen. Koleksi konten yang besar dapat memerlukan masukan yang cukup besar dari pengelola konten yang sering melakukan tugas-tugas sederhana, namun terkait dengan fitur inti CMS. AI dapat secara signifikan mengurangi waktu yang diberikan oleh agen manusia pada tugas-tugas manajemen konten dengan penandaan gambar otomatis, pemilihan berdasarkan minat pengguna dan penggunaan konten sebelumnya, memahami arti dan nada konten dan audiensnya dengan audiens yang tepat, pembuatan konten, dan CMS yang dikontrol suara. Nah, untuk meningkatkan AI termasuk mengoptimalkan konten untuk SEO, konten dengan tingkat analitik lanjut, dan interaksi dengan sistem lain yang mendukung AI.
Beruntungnya nih, AI dapat memecahkan masalah data besar ini dan membantu manajer dan eksekutif puncak dalam membuat keputusan yang lebih baik. Mendasari kemampuan untuk mereplikasi semua perilaku mirip manusia yang dihasilkan oleh AI ini adalah kemampuannya untuk mengungkap pola yang bermakna dalam data yang dapat mengarah pada wawasan penting tentang proses bisnis yang menciptakan data. Dengan kata lain nih, AI sangat membantu bisnis menggunakan sejumlah besar data untuk menjawab pertanyaan tentang proses penting yang digunakan untuk membuat produk yang mau dibeli. Kesimpulannya nih, ketika pembelajaran mesin yang digerakkan oleh AI dan teknologi NLP diintegrasikan dengan analitik prediktif, sumber data yang ada dan yang baru dapat digunakan untuk memprediksi produk yang diinginkan pelanggan dan kapan mereka kemungkinan besar akan bertindak, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan komunikasi mereka untuk memanfaatkan prediksi tersebut. Next. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3 yaitu mengenai pembahasan. Next. Yang pertama, kinerja sistem AI yang berjalan dalam PT Google. Nah, salah satu contoh penerapan kinerja sistem AI yang berjalan dalam PT Google adalah layanan Google Cloud Platform atau GCP. Layanan Google Cloud Platform merupakan layanan komputasi dari Google yang berjalan di atas infrastruktur yang sama digunakan oleh Google untuk produk internalnya, seperti Google Search Engine, Gmail, dan YouTube. Google Cloud Platform menyediakan serangkaian layanan cloud modular, termasuk komputasi, penyimpanan data, analisis data, serta pembelajaran mesin dari Artificial Intelligence Google. Google Cloud Platform juga mengadopsi kecerdasan buatan atau AI dan machine learning yang dapat membantu untuk mengelola dan menganalisis data dengan jumlah yang besar. Karena menerapkan teknologi berbasis kecerdasan buatan, tentu saja pengelolaan data pada GCP akan lebih konsisten dan akurat. Bahkan sudah banyak sekali aplikasi dan perusahaan yang mempercayai dan menggunakan layanan Google Cloud Platform ini. Next. Nah, berikutnya terdapat layanan dari Google Cloud AI. Terdapat sekitar 11 layanan dari Google Cloud Platform yang berbasis AI di mana setiap layanan mempunyai sistem algoritma dan fungsi yang berbeda-beda. Dengan banyaknya layanan yang didapatkan, user akan semakin mudah dalam menyelesaikan pekerjaan atau masalah yang ada. Berikut adalah 11 layanan dari Google Cloud Platform. Yang pertama ada Cloud AutoML. Pada Cloud AutoML, Anda akan mendapatkan layanan untuk melatih dan mengasah kemampuan machine learning yang nantinya akan dibutuhkan oleh perusahaan dengan model pembelajaran mesin khusus dari Google. Nah, yang kedua ada Cloud TPU. Layanan Cloud TPU ini dapat digunakan untuk melatih model dengan mesin pembelajaran milik Google. Yang ketiga ada Cloud Job Discovery. Layanan Cloud Job Discovery dapat membantu proses pencarian dan pembelajaran mesin untuk merekrut ekosistem yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Yang keempat ada Cloud Machine Learning Engine. Layanan Cloud Machine Learning Engine akan membantu Anda dalam membangun model pembelajaran mesin berdasarkan kerangka kerja utama. Yang kelima ada Cloud Translation API. Layanan Cloud Translation API dapat memungkinkan Anda menerjemahkan dokumen antar bahasa secara dinamis antara ribuan pasangan serta lebih dari 100 bahasa yang tersedia menggunakan model machine learning yang dimiliki oleh Google. Yang keenam ada Cloud Natural Language. Layanan Cloud Natural Language merupakan suatu sistem pemrosesan bahasa yang mempunyai tingkat akurasi mendekati manusia. Next. Yang selanjutnya, yang ketujuh ada Cloud Speech to Text. Layanan Cloud Speech to Text merupakan layanan pengenal ucapan yang bisa mengkonversi pidato menjadi teks berdasarkan pembelajaran mesin milik Google. Yang kedelapan ada Cloud Text to Speech. Layanan Cloud Text to Speech adalah layanan teks pidato yang bisa mengkonversi dari teks ke pidato berdasarkan pembelajaran mesin milik Google. Yang kesembilan ada Dialogflow Enterprise. Dialogflow Enterprise merupakan layanan artificial intelligence untuk pengembangan berdasarkan machine learning Google untuk membangun percakapan antar muka. Nah, biasanya ini digunakan untuk
mengembangkan bot. Yang ke-10 ada Cloud Vision API, merupakan layanan analisis data berdasarkan pembelajaran mesin Google. Nah, dan yang terakhir ada Cloud Video Intelligence, merupakan data layanan analisis layanan berdasarkan pembelajaran mesin Google. Nah, selanjutnya ada nggak sih perusahaan yang menjadi Google Cloud Partner? Tentunya ada dong. Jadi nama perusahaannya adalah Teralogic. Nah, Teralogic itu apa sih? Jadi Teralogic merupakan perusahaan teknologi lokal Google Cloud Partner nomor 1 di Indonesia yang menyediakan solusi geospatial, location intelligence and mobility, solution in Indonesia untuk keperluan perusahaan dan bisnis. Perusahaan ini juga sudah dipercaya oleh banyak perusahaan industri besar dan beberapa lembaga pemerintah untuk menangani kebutuhan IT, khususnya mengenai penggunaan layanan Google Cloud. Perusahaan Teralogic ini juga telah melayani lebih dari 150 klien serta menjadi Google Premier Partner nomor 1 di Indonesia. Teralogic juga menyediakan talent-talent yang profesional dan ahli untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam IT. Next. Selanjutnya, pengaruh AI dalam Google. Keberadaan artificial intelligence atau biasa yang disebut dengan AI membawa begitu banyak manfaat kepada banyak perusahaan, terutama dalam perusahaan Google. AI membawa dampak yang sangat besar terkait kemajuan dalam Google. Salah satunya adalah dalam menciptakan inovasi yang semakin hari semakin baru. Mengapa demikian? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, Google akan memanfaatkan kemajuan artificial intelligence termasuk teknologi baru yang disebut dengan multitask unified model untuk meningkatkan Google Search. Dalam event perusahaan Search On, perusahaan mendemonstrasikan fitur-fitur baru, termasuk pemanfaatan MUM untuk menghubungkan pengguna ke konten yang mereka cari lebih baik, sekaligus membuat pencarian web yang akan lebih tepat sasaran. Salah satu fitur yang diluncurkan adalah Things to Know. Fitur ini akan memudahkan orang-orang untuk memahami topik baru yang mereka cari, kemudian memahami bagaimana orang biasanya menjelajahi berbagai topik, dan menunjukkan kepada pengguna aspek lain dari topik yang paling mungkin dilihat orang pertama kali. Misalnya nih, ketika kita mencari lukisan akrilik, Google akan menyarankan hal yang perlu diketahui seperti cara memulai melukis, step by step melukis, gaya lukisan akrilik yang berbeda, tips tentang lukisan akrilik, cara membersihkan cat akrilik, dan masih banyak lagi. Dalam contoh ini, Google dapat mengidentifikasi lebih dari 350 topik berbeda terkait dengan lukisan akrilik. Nah, fitur ini direncanakan akan rilis dalam beberapa bulan mendatang. Akan tetapi, Google mengklaim bahwa fiturnya akan terus dikembangkan memakai MUM. Nantinya, fitur ini dapat membantu pengguna untuk membuka wawasan dan pilihan lainnya tentang topik di luar dari apa yang mereka pikirkan. Misalnya, mencari cara membuat akrilik lukisan dengan barang-barang rumah tangga. Perusahaan juga mengembangkan cara baru untuk membantu pengguna web menyaring dan memperluas pencarian mereka tanpa harus memulai dari awal dengan hasil pencarian baru. Google juga meningkatkan pencarian video, di mana perusahaan menggunakan AI untuk mengidentifikasi momen-momen penting di dalam video. Sekarang, teknologi itu berkembang lebih jauh dengan peluncuran fitur yang mengidentifikasi topik dalam video, kemudian memberikan tautan yang memungkinkan pengguna untuk menggali lebih dalam dan mempelajari lebih lanjut. Dengan adanya perubahan ini, maka dapat mendorong peningkatan penelusuran ke Google dengan memanfaatkan jangkauan YouTube yang cukup besar menurut penelitian dari Gen Z, mencari konten online secara berbeda dari generasi yang lebih tua. Mereka cenderung menggunakan banyak saluran media sosial, memiliki pola pikir mobile first, dan terlibat dengan konten video. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rafael. Oke, terima kasih Levina. Saya akan melanjutkan presentasinya. Dan saya akan membahas yaitu Google Meet. Google Meet ini hadir menjawab kebutuhan kantor masa depan yang memperluas pengalaman rapat dan meluncurkan tampilan UI yang lebih segar yang dibantu oleh teknologi AI Google yang terkemuka. Tampilan Google Meet versi web akan menampilkan pembaruan video feeds dengan pengalaman melihat menampilkan yang lebih segar hingga bar di sisi bawah. Sebagai upaya untuk meminimalisir rasa lelah saat rapat, Google akan memberikan kontrol terhadap bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri saat rapat. Anda bisa memilih untuk menampilkan video dalam bentuk kotak atau gambar yang melayang yang bisa Anda atur ukuran dan letaknya.
Untuk meningkatkan kepercayaan diri, pembicara rapat, Google juga telah meningkatkan pemasangan PIN dan pelepasan PIN pada konten. Saat PIN dilepas, kolom presentasi menjadi ukuran yang sama dengan kolom peserta lainnya. Hal ini memudahkan untuk melihat lebih banyak orang dalam panggilan dan mengukur reaksi yang lebih baik. Next. Nah, fitur lainnya yang juga mengadopsi teknologi AI Google yaitu adalah auto zoom, yang dapat membantu peserta rapat melihat dengan lebih jelas, di mana ketika kita bergerak kamera di layar akan secara otomatis memposisikan gerakan. Fitur ini akan tersedia bagi pengguna Google Workspace, tetapi dengan versi berbayar. Nah, jadi bisa kita lihat contohnya seperti di samping kanan ini, pada yang kiri ini telah menggunakan yaitu teknologi AI yaitu auto zoom, dan sedangkan yang kanannya itu adalah real kameranya. Jadi teknologi AI ini melihat mukanya agar dan di zoom untuk menjadi lebih jelas. Next. Lalu saya akan menjelaskan aktivitas dalam Google dalam penerapan AI. Yang pertama, setiap aktivitas yang dilakukan oleh artificial intelligence tentunya memberikan begitu banyak manfaat, tetapi juga memberikan beberapa dampak negatifnya. Penerapan AI dalam suatu perusahaan pastinya ada yang berjalan dengan baik dan lancar, atau bahkan ada juga yang tidak berjalan dengan baik. Penerapan AI dalam perusahaan Google juga tidak semuanya berjalan dengan baik. Next. Contoh penerapan AI dalam Google yang berjalan dengan baik. Yang pertama, ada Google Assistant. Google juga membuat langkah signifikan dalam pemanfaatan AI, yaitu dengan meluncurkan Google Assistant pada 2016. Banyak yang berpendapat bahwa virtual assistant ini tergolong lebih canggih. Google ikut menjalin beberapa kemitraan dengan perusahaan agar Google Assistant tersedia di berbagai perangkat seperti smartphone, kulkas, handphone, dan mobil. Google Assistant mendukung voice entry dengan memanfaatkan natural language processing. Beberapa layanan yang tersedia adalah menerima voice command, voice searching, dan voice activate device control. Mencari informasi secara online serta translating secara real time. Nah, jadi fungsi Google Assistant ini kita sudah bisa temui di berbagai smartphone, yaitu dengan cara kita mengucapkan "Oke Google", maka dia akan memunculkan fitur tersebut dan kita lanjutkan dengan perintah kita. Lalu Google akan mencernanya hingga menjawab dari pertanyaan kita. Lalu yang kedua adalah Google Maps. Google Maps telah berhasil memecahkan tantangan untuk membedakan bangunan sekaligus membangun peningkatan sistem kerja AI agar pemakaiannya lebih user-friendly. Pihak Maps dan tim data Google berkolaborasi dalam pembuatan dan penggunaan algoritma demi pemahaman mesin yang lebih baik. Selain itu, artificial intelligence dalam Google Maps mampu memprediksi lalu lintas sepanjang hari serta rute terbaik yang harus diambil oleh pengguna. Nah, penerapan AI pada Google Maps ini yang bisa kita lihat adalah kita bisa lihat bahwa jalan yang akan kita lalui ini apakah macet ataukah lalu lintasnya lancar. Lalu kita juga bisa mencari untuk rute yang terbaik kita pada tujuan yang kita ingin capai. Next. Nah, lalu saya akan menjelaskan contoh penerapan AI dalam Google yang berjalan dengan kurang baik. Yang pertama, ada Google Answer. Nah, Google Answer ini diluncurkan pada tahun 2002. Ini merupakan platform berbayar bagi pengguna untuk bertanya berbagai macam topik. Google merekrut ahli dari berbagai bidang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi seiring berkembangnya teknologi, platform serupa banyak bermunculan. Banyak orang yang lebih memilih untuk bertanya di forum online atau Yahoo Answer yang diluncurkan pada 2005 secara gratis. Mereka dapat bertanya sepuasnya walaupun belum tentu jawaban yang mereka dapat adalah valid. Nah, kenapa bisa dibilang Google Answer ini gagal atau kurang baik? Dikarenakan adanya yaitu berbayar. Nah, sehingga masyarakat ini lebih memilih dengan adanya forum-forum online atau Yahoo Answer yang itu memiliki yaitu lebih memilih di forum online yaitu Yahoo atau Yahoo Answer dikarenakan mereka mengutamakan kenyamanan dari penanya yaitu dengan memberikan secara gratis, lalu memberikan juga banyak ahli-ahli yang menjawabnya sehingga pertanyaan tersebut bisa dijawab. Lalu yang kedua adalah Google Wave. Diluncurkan pada 27 Mei 2009, merupakan sebuah platform komunikasi yang membantu para pengguna internet untuk dapat berkomunikasi dan berkolaborasi online kapan dan di mana saja.
Penggunanya dapat berdiskusi dengan teks, foto, video, mengirim peta, dan lainnya. Pesan platform berkomunikasi yang lebih baru daripada email dan pesan instan, dikarenakan perkembangannya yang tidak pesat karena tampilannya rumit dan penggunanya dinilai sulit. Bulan April 2011, Google Wave resmi ditutup. Next. Lalu, pengendalian Google terhadap sistem AI yang mengalami kegagalan. Nah, yang dilakukan Google adalah pengembangan proposal untuk regulasi penggunaan AI. Lalu, ada aturan penggunaan AI harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti keamanan dan keadilan untuk menyimbangi potensi manfaat dan bahaya perkembangan teknologi. Lalu, Google akan memastikan untuk bertanggung jawab dengan ciptaannya. Next. Nah, saya akan masuk ke bab 4, yaitu penutup. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu yang pertama, perencanaan strategi sistem informasi merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi sistem informasi berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Perencanaan strategi sistem informasi mempelajari pengaruh sistem informasi terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam memilih langkah-langkah strategis. Dengan adanya teknologi artificial intelligence, dampak positif dari pemanfaatan artificial intelligence adalah menghemat waktu serta meningkatkan kualitas hasil proses atau layanan. Untuk negara berkembang, pemanfaatan artificial intelligence AI masih banyak mengalami tantangan karena membutuhkan investasi yang cukup tinggi dan menyebabkan pengurangan tenaga kerja yang dapat berakibat pengangguran. Nah, dengan adanya teknologi artificial intelligence ini, tidak semua negara itu setuju dikarenakan dengan biaya yang sangat mahal, dan yang kedua, itu akan mengurangi tenaga kerja pada negara tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, saran yang kami berikan adalah berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis, teknologi artificial intelligence yang dikembangkan oleh Google LLC sudah cukup amat baik. Semuanya sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur atau ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, dalam melaksanakan tugasnya masih terdapat kelemahan-kelemahannya. Yang pertama, kurangnya kode etik diperhatikan dalam teknologi AI karena AI terus meningkatkan proses pengambilan keputusan kita. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa AI dapat memperlakukan semua orang dengan adil? Dan bagaimana kita dapat memastikan setiap orang dan organisasi untuk tetap bertanggung jawab atas sistem yang digerakkan oleh AI? Yang tidak hanya menjadi lebih luas, tetapi juga lebih cerdas dan kuat. Sehingga kita harus tepat dalam menerapkan teknologi AI ini dengan porsi yang pas dalam kegunaannya, sehingga tidak dapat disalahgunakan. Lalu yang kedua, takut kehilangan pekerjaan dan kehancuran finansial dengan adanya teknologi AI ini. Kita manusia harus lebih dapat melihat inovasi dan standar teknologi yang harus dikuasai manusia. Sehingga kita harus dapat meningkatkan value dalam diri kita agar kita dapat terus memiliki ciri khas dan kemampuan yang tidak dapat digantikan dengan adanya teknologi AI ini. Jika kita merasa terancam dengan adanya teknologi AI ini, maka yang harus kita lakukan adalah bukan untuk menghilangkan teknologi AI ini, tetapi kita harus meningkatkan diri kita agar kita bisa memiliki jiwa kompetitif yang lebih dan memiliki ciri khas khusus yang tidak dapat dilakukan oleh teknologi AI ini, sehingga kita tidak dapat tergantikan. Nah, lalu yang ketiga, pelanggaran privasi dan hak-hak sipil yang disebabkan oleh aplikasi AI. Pemerintah dan penegak hukum dengan adanya isu pelanggaran privasi yang disebabkan oleh aplikasi AI ini dan teknologi AI menjamin adanya yang pertama, yang pasti ada privasi dan keamanan, lalu yang kedua ada transparansi, dan ketiga keadilan, dan keempat keandalan, dan yang kelima ada inklusivitas, dan yang terakhir ada akuntabilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jika itu benar, datangnya dari Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.